Kecuali kalau lu sok ngerti sound dan sok ngerti Yes. pick up, sok ngerti semuanya, ya gue pikir sebenarnya nggak masalah. Nggak masalah, ya. Kecuali lu sok-sokan, sok tahu ini, sok tahu itu. Sorry kalau gue ngomong kayak gini. Sok tahu ini, sok tahu itu. Mentang-mentang apa udah pasti lebih bagus. Padahal kalau lu di blind testing, belum tentu. Yakin potong kuping gue. Zaman sekarang ini bukan ngebelain. Satu hal teman-teman harus tahu, gue tidak di endorse. Gue tidak di endorse sama sekali sama Delta Guitars. Delta Guitars tidak ada ngasih gue sepeser pun atau apapun untuk ngomong kayak gini. Murni ya. Murni. Beleton tidak mengendorse gue. Oke. Beleton tidak mengendorse gue. Ingat guys, nggak mengendorse. Gue tidak di endorse. Jadi gue ngomong kayak gini bukan karena ada kepentingan apa-apa dari sisi komersial. Ya bisnis gak ada ya. Bisnis belum ada. Dan gue ngomong kayak gini bukan karena itu. Gue ngomong kayak gini karena gue merhatiin udah sejak 10-15an tahun, lu udah saksi. Salah satunya dari rekaman album pertama band gue sendiri. Album pertama G Factor keren dan itu minimalis di kamar dan keren banget. Dengan alat murahan, tidak pakai soundcard profesional, tidak ada speaker profesional, hasilnya bisa bikin banyak teman-teman di jajaran papan atasnya Indonesia pada heran semua. Kan orang pegang prinsip harga tidak bisa bohong. Itu adalah salah satu dari kebohongan yang paling besar. Harga nggak bisa bohong. I like that. Justru dari segi pricing kadang-kadang masalahnya adalah karena branding. Right? Not so much because emang harganya harus gitu. Not just because emang ini bagus banget pasti mahal banget. Not really. Salah satu cara untuk memastikan bahwa apakah itu benar atau enggak adalah ya blind testing. Lu ditutup mata lu, gitarnya diacak, alatnya diacak, terus lu disuruh tebak yang mana yang mahal, yang mana harganya sekian. 95%, 98% menurut gua udah pasti salah. Belum tentu benar. Dan aku dengar dari temen gitaris juga, dia punya nama juga, dan katanya gitar Gibson itu kan pakainya kayu mahoni ya. Banyak kan? Kayu mahoni dan dia yang terbaik itu 1 atau 1,5 meter di atas permukaan tanah. Yang serat paling bagus katanya. Dan dia mengatakan bahwa Gibson itu ngambil kayunya juga ada di Indonesia juga sepertinya gitu. Oh iya pasti ya. Gue nggak heran kalau itu. Dan buat gue Gibson nggak ada enak-enaknya, jadi nggak ngaruh juga. Ya gue udah coba banyak Gibson nggak ada enak-enaknya, jadi ya menurut gue Gibson Les Paul itu I don't really care, lu mau bilang apa terserah lu. Tuh dengerin. Gue coba nggak ada enak-enaknya gitu loh ya kan. Jadi bukannya gue nggak suka desainnya, menurut gue keren pisan. Gibson Les Paul tuh desainnya keren pisan. It's a beautiful guitar yang gue suka dari gue masih belum ngerti main gitar. Gue akui tone-nya untuk gitaris-gitaris tertentu memang dapat banget, especially guys like Slash. Siapa lagi? Peter Green misalnya ya kan, yang barusan meninggal belum lama kemarin. Legend, ada banyak lagi. But di luar dari mereka ini, apakah iya benar tone dan sebagainya itu sesuai dengan harapan lu atau gua ketika gua mendengarnya? Not really. Dan ketika gua coba nggak enak buat gua gitu loh ya kan. Gua barusan nyoba kemarin Gibson Les Paul tahun 81 atau tahun berapa yang punyanya Maki Ungu, yang menurut gua satu-satunya Gibson Les Paul custom yang masih enak di tangan gua. Masih oke di tangan gua. Gue masih butuh nggak tahu seminggu 2 minggu untuk menyesuaikan, tapi dengan sengaja gue kemarin pakai untuk take, untuk rekaman, karena gue pikir sikat lah, kapan lagi gitu loh ya gue nyoba pakai Gibson Les Paul. But for me jujur aja, lo mau maki-maki gue, I don't give a flying fuck, I don't give a shit. Lo mau maki gue, buat gue Gibson Les Paul and all those guitars ada overrated buat gue. Fender Strat harganya sekian. Lu tahu nggak aslinya awalnya mulainya Fender Stratocaster itu adalah gitar murahan yang harusnya sangat terjangkau karena sejarah dan sebagainya yang memang menurut gue luar biasa banget, dan jasa gitar itu nggak usah dibahas lagi. Tapi it really shouldn't be an expensive guitar actually. Tujuan asli misinya
Fender and Fender Strat bukan untuk bikin gitar mahal soalnya. Jadi it's not supposed to be an expensive guitars. Bahwa di Indonesia ada sebagian yang harganya bisa sekian-sekian, that's just fucking bullshit buat gua. Bullshit lah. That's fucking bullshit. It should be an expensive guitar. Jadi kalau misalnya orang bilang, wah enak banget ini dan itu, not really, gue pernah coba nggak enak buat gue, so you know what, fuck you, gitu loh, I mean, whatever gitu loh. 25-35 juta harganya atau, 15-20 million, whatever. Okay. It should be actually 4-5 million. That's the value for me, you know what I mean? Kalau gitarnya memang tahun 66, you know what I mean? 56, 74 atau gimana, dengan ada value itu, difaktorkan juga kelangkaan, yes, gue masih bisa terima harganya, bisa, lu coba mainin, apakah enak buat gue enggak? So would I pay 100 million rupiah for it? No, gitu loh. Apakah menurut gue nilainya memang 100 juta rupiah? Itu relatif, karena lu kolektor. Yes. Right? Di luar dari itu fucking bullshit. Yes. So lot of guitars yang harganya sekian-sekian itu menurut gue memang overrated banget, karena kalau lu ditutup matanya, lu nggak pernah tahu itu gitar mahal, dicolok dengan alat yang lu nggak ngelihat itu mahal atau enggak, lu nggak bakal bisa bedain juga. So it's fucking bullshit. Itu semua sugesti. Itu menurut gue. Ya, gue suka PRS. Lu ngirain karena mahal? Fuck you. Justru gue marah-marah karena mahal. Really? Fuck you. Yes. Yeah. Ibanez buat gue main-mainan gitu loh ya. Sorry banget ya buat yang pencinta Ibanez, jangan marah sama gue. Dengerin bro. Bahwa Prestige harganya berapa, premium harganya berapa, iya kan? Itu salah satu gitar yang terlalu overrated buat gue. Gitu namanya, itu salah satu. Buat yang di endorse sama Ibanez jangan marah sama gue. Dengerin. Karena gue pernah nolak untuk di endorse sama Ibanez gitu loh kan. Because I don't want it, I don't like Ibanez. So Dia shredder bro, padahal harus Ibanez kan. Gue pernah mau di endorse sama Ibanez dan gue menolak karena gue nggak ngerasa seret. Buat gue production quality-nya murat-marit dan nggak jelas. So tapi gue masih belum bisa lepas dari ilfil gue. Jadi jangan marah sama gue. Terserah lu, gitu loh. Terserah lu guys. Gua merasa bahwa sekarang gitar-gitar lokal, brand-brand lokal udah nggak perlu di iniin lagi dengan brand-brand luar. Because you need to understand, obviously yang pertama adalah banyak dari mereka ini pabriknya di Indonesia juga. Di Indonesia, oke. Ibanez juga di Indonesia. So ya udahlah, nggak usah songong dengan Ibanez yang lu punya. Fuck you kalau lu ngerasa kayak gitu. Itu gitar terlalu overrated. Dengan kualitas production yang selama 20 tahunan naik turun nggak jelas. Gitu loh. Nah jadi sekarang udah bagus dan udah konsisten, oke. Tapi tidak perlu lagi lu ngerasa Ibanez bro, gitu loh, nggak perlu. Lu jangan salah, gue pernah punya Ibanez, itu masalahnya. Dulu, waktu masih made in USA, masih lebih bagus, masih lebih berat, masih lebih enak, kayunya masih real gitu loh. You know what I mean? Tapi Wak Ezra pernah punya gitar Gibson, Fender, PRS, pernah punya semua ya? Gibson sama Fender Strat buat apa gue beli, nggak enak. Nggak enak ya? Ngapain? Nggak enak guys. Nggak enak. It's not a great guitar. That's it. Misalnya lu bilang, semua gitaris besar dunia pernah di-endorse sama Ibanez, ya alhamdulillah silakan gitu loh. Gua sendiri nyoba kecewa berat gua. Gitu ya kan. Dengan harga segitu ya? Dengan harga segitu. Gua mau di-endorse gua enggak perlu ngeluarin duit. Oke, benar. Gini. Sorry nih, gua bukannya maksud gimana nanti kalau nganggep gua sombong banget. Gua menolak di-endorse atau di-support sama Ibanez saat gua malah nggak punya gitar. Gua nggak punya gitar, nggak punya efek, nggak punya apa-apa. Gue 7 tahun nggak punya gitar, nggak punya apa-apa. Mau di support, mau di endorse, yang nantinya akan ada di websitenya Ibanez segala macam, I say no. Nggak mungkin kayak kalau menurut gue nggak tahu juga, bisa jadi salah. Mungkin orang-orang kita belum begitu terbiasa melihat PRS itu dipakai untuk metal atau extreme metal, bisa jadi gitu. Kalau di luar kan udah, gila men, berapa banyak band metalcore, deathcore, grindcore yang pakai PRS, it's like karena PRS di sana harganya ya affordable to medium, dengan adanya SC malah cheap affordable guitars yang bagus gitu ya. Tapi kalau di sini kan konotasinya PRS itu masih gitaris, bukan gitaris metal, gitu loh. Lebih ke mainstream yang udah papan atas atau kelas-kelas itu ya, kelas kolektor, gitu. Benar. Bukan kelas
gitaris terbangsa kayak gue yang nggak kelihatan punya duit gitu, ngerti maksud gue ya kan. Ya gue memang nggak punya duit gitu, cuman image gue dengan make PRS tuh mungkin nggak sinkron buat orang gitu. Gue nggak kelihatan kayak gitaris borju soalnya gitu ya. Gue kelihatan kayak gitaris nggak berduit. Jadi kalau lu tampangnya kayak nggak berduit tapi pakai barang yang kelihatan mahal, pasti nggak kena. Pasti nggak kena gitu. Bisa kelihatan kayak maling gitar kali ya. Bisa jadi itu gue kelihatan kayak maling gitar kebanding sama gitaris yang emang pantas pakai PRS gitu loh maksudnya. Makanya yang dari tadi, poin gue dari tadi kan itu bahwa harga nggak bisa lagi lu jadiin acuan untuk ngukur itu. It's not the same. 25 tahun yang lalu mungkin masih bisa lu bilang kayak gitu. 5-10 tahunan ini udah nggak bisa. I'm sorry, minta maaf banget. Jadi, gue udah coba Caparison gak ada enak-enaknya buat gue. Sorry buat temen gue yang punya 3-4 biji itu, Amin gitu loh. Itu cocok sama lu, menurut lu is worth the price, that's fine. Oke. Kalau yang punya Ibanez banyak itu gimana? Ibanez banyak? Ya, yang berpuluh-puluh. Gue ada pernah dialog chatting sama teman-teman yang memang punya banyak Ibanez. Yang gue ngomong langsung ke orangnya atau ke mereka ya, nggak yang gue tutup-tutupi beraninya cuma di sosial media, nggak. Gue ngomong sorry banget, gue nggak suka banget sama Ibanez. Dan gue ngejelasin ke mereka kenapa, ya. Dan udah pasti mereka nggak setuju dong. Namanya punya beberapa biji Ibanez, bukan cuma 1 atau 2 gitu loh. Jadi ya terserah. Yang jadi poin gue bukan mau menyerang brand tertentu, nggak ada lah. Ngapain gue masalahin brand tertentu? Yang gue masalahin adalah bahwa terlalu banyak yang sebenarnya sugesti doang. Yang terlalu banyak yang value-nya is not really what it is. Oke. Gua orang yang tipe best value for the money, not value karena tersugesti. Not value karena brandnya. Karena brand ya. Karena kita udah didoktrin karena brand ya. Not so much because gua ngerasa. Jadi kalau gua ngakuin, misalnya gua beli sesuatu mahal, it's okay karena rasanya, gengsinya atau gimana. Gua akan ngakuin itu. Gua nggak akan bilang, iya tapi ini emang beneran keren, so kok bro gini-gini. Fucking bullshit gitu. Bullshit man. Gue bisa ngasih contoh misalnya lu beneran ininya Apple gitu, you know what I mean? Lu pakai Mac misalnya, kan? Come on man. Kalau lu benar-benar ngerti teknik computers dari segi kemampuan yang technical gitu maksud gue. Apple Mac laptop itu nggak lebih bagus dari PC ataupun apa yang harganya biasa-biasa aja. Kenapa orang yang make itu benar-benar fanatik banget? Because of the branding. Brand ya. Apa yang dia rasakan gitu loh. Dibandingkan dengan benar-benar karena kemampuan teknikalnya. Kalau lu tanya, honestly gua nggak tahu ini Van Halen atau gimana. What's the playability? Begitu gue coba nggak bisa. It's very hard for me to play the guitar. Segala macamnya doesn't feel right for me gitu loh. Lu tanya gue jujur, gue akan bilang 3 atau 4 playability-nya. Sementara gitar Delta ini dia yang harganya cuma sekian gitu loh, yang barusan keluar kemarin gitu loh, you know, playability-nya 7 atau 8 gitu loh. Right? Daripada gitar-gitar yang disebutkan tadi ya. Iya. Kayak Harrison gue coba, it's gonna take me a while to get used to it. Kalau orang nanya, is that a good guitar? Gua komennya gimana nih? Apakah dari segi construction? Apakah karena namanya kayak Harrison? Atau namanya Sir? Atau apa? Oke, pickupnya aja 2,5-3 juta sebenarnya, 1 biji doang. Benar. Ya kan? Right, oke. Kenapa kok yang gue coba yang versi China, made in China-nya lebih enak ya buat gue? Right? So, jadi kalau misalnya ada yang menuju lu memang gitaris kampungan sih, itu loh. Ya udah, gue menilainya sebagai gue gitaris kampungan. Terserah lu mau bilang apa. Oh lu kupingnya metal banget sih, gitu loh ya kan? Terserah. Sementara dia nggak tahu 70% yang gue dengar bukan metal gitu. You know, I listen to a lot of pop. I do gitu. I do. Gitu. Gue dengar banyak musik pop, mainstream dan sebagainya. Sisanya metal, sisanya lagi ya dari jazz sampai apa gue dengar juga. Right? Jadi kalau lu bilang, oh lu kupingnya terlalu metal, jadi gitar ini nggak masuk, ya no, nggak bisa, ya kan?
That's balik lagi ke yang dari awal gue omongin tadi. It's a lot of guitars orang terlalu tersugesti ke brand. Ke brand ya. Orang terlalu tersugesti ke idolanya mereka yang mati gitar itu. Yeah. Orang terlalu sugesti ke harga. Yeah. Okay. Instead of the real thing, is it really best value for the money? Atau bukan masalah best value for the money? Value dari segi playability. Beneran nggak? Kalau lu dengerin soundnya, emang ini lebih dapat kebanding. Jadi tidak melihat karena nama gitarnya, mereknya dan yang lain-lain, ngerti maksud gua. Okay. So lu tutup mata gua, lu jajarin 10-12 gitar, lu nggak tahu apapun tentang gitar-gitar itu. Senar-senarnya semua udah diganti, bagus, tuning, intonation semua udah benar. Oke. Ya kan? Terus efek pun lu nggak tahu juga, nggak dilihat sengaja supaya nggak disugesti. Right? Lu mainin, lu nyoba, dan tiap gitarnya lu dikasih main sampai sejam lah, biar to be fair. Yes, oke. Okay. Right? Jadi lu masih bisa menyesuaikan, ngebiasain dulu, walaupun cuma sejaman. Oke. Okay. Nah dari situ nanti lu bikin penilaian, dan penilaiannya itu udah dibikin kategori tertentu. Right? Lu ngasih poin-poin, terus setelah itu lu ngasih komen. Right? Itu baru menurut gua lebih fair. Nggak ada sugesti apa-apa. Jadi kalau orang bilang, tapi kan di dunia nyata nggak gitu, sugesti semuanya itu bermain. Iya. Maka dengan demikian, harusnya lu menyadari bahwa lu nggak bisa dong ngotot harus A atau harus B. Itu sih kalau gua. Salah satu tugas branding itu adalah bikin orang percaya dan yakin terhadap brandnya. Oke. Lu sebenarnya best value wise udah di situ. Tapi lu nggak berhasil menciptakan kepercayaan orang terhadap brand lu, atau sugesti bahwa brand lu tuh memang layak di situ. Maka sampai kapanpun orang nggak akan anggap bahwa brand lu pantas ada di situ. Oke, maksud gua. Ya kan? Lu sekian banyak gitaris yang punya nama bilang ini keren, ini keren, tapi kemasan pesan brandingnya, pesan dibalik brandingnya nggak berhasil meyakinkan orang, nggak berhasil menanamkan rasa itu di orang. Mereka belum tentu akan they won't get it, ngerti maksud gua. Di situ menangnya brand-brand luar. Mereka tidak hanya berhasil ngasih tahu produk gua bagus, produk gua udah dipakai oleh band dan musisi yang punya nama, ada di album ini, di album itu, right? Tapi mereka juga berhasil menyatakan bahwa ini nih brand yang bergengsi. Right? Harganya masih terjangkau banget ya. Kalau memang porsinya di situ. Iya. Oke, mungkin agak mahal dikit, tapi it is worth it. It is worth it. Jadi dan semuanya tuh memang berangkatnya harus dari strategi pesan-pesan dari branding yang nyampe ke mereka. Masih di level yang sangat acceptable. Karena gini, gue udah pernah pakai C24, gue pernah nyoba teman-teman gue yang punya USA ya, yang USA. Terus gue nyoba yang SA, right? Bedanya cuman ya pickupnya beda, apanya beda ya, bunyinya pasti beda lah. Tapi playability, enak mainnya, rasanya buat gue kurang lebih sama. Enggak yang enggak jauh banget lah ya. Pantesan nih SA enggak. Terus gue ngeliat juga banyak dari mereka yang di endorse kayak Michael Emmett nih. Ya mereka ini kan SE, tapi maksud gua, right? And apa namanya? Value yang gua maksud tadi itu masih dapat, Wak. Value ini segini, value-nya ini masih matching. That's the reason why PRS ini adalah satu-satunya major brand yang independen. Yang lain-lainnya sudah konglomerat. Entah itu ibu perusahaannya atau entah siapanya, tapi level mereka itu udah konglomerat. Misalnya RG 550 atau apapun lah, Jam 777, berjajar ada 10-12 biji, sama, bedanya cuma di warna. Right? Lu nyoba random, yang ini bisa enak, yang ini enggak sama sekali. Right? Jomplangnya itu jauh, padahal it's the same series. Everything is the same, bedanya cuma di warna. Lu taruh 10 berjajar, harusnya lu nyoba random. Kurang lebih sama, kurang lebih harusnya begitu. Jadi kalau misalnya gue mau beli, gue coba, ini ada warna biru yang gue suka, right?
Gue coba. Oke, kurang lebih kayak gini. Terus gue nyoba nih, warnanya beda nih. Beda, yang putih. Gitu. Yang putih misalnya. Ini lebih enak. Terus, tapi gue mau beli yang mana biru. Baru biru karena kesukaan ya. Iya. Dan begitu lu coba main lebih jauh lagi, memang kerasa banget. Bedanya playability-nya ya. Production-nya lebih bagus yang putih ini. Iya. Walaupun seri sama, semuanya sama. Right? Tapi gue suka yang biru. Padahal gue mau beli yang biru. Nah, terus fanatiknya Ibanez mungkin beli, gue tetap beli yang putih. Tapi 90% dari yang suka Ibanez nggak fanatik kayak lu, bro. Dia nggak fanatik kayak lu. Dia tetap beli yang biru, mungkin. Tapi belum tentu. Yes. Bisa jadi enggak deh. You know what I mean? So, if you a guitar brand dan itu terjadi terus-terusan, ya kacau lu nya. Brand yang udah capek-capek lu bangun, kepercayaannya udah capek-capek lu dapetin ini bisa hilang dalam hanya setahun 2 tahun. 10 tahun lu bangun, 15 tahun lu bangun supaya lu dipercaya, dalam setahun 2 tahun hilang. Gue tadinya pernah beli Ibanez, gak pernah mau lagi, di endorse aja gak mau. Ngerti maksud gue? Yes, I know. Songongnya kayak apa coba? Gitar gak punya, mau di support, dikasih free, Gak mau. Gak mau gue. Terus ditambahin lagi, sekalian mas, dengan chord, dengan apa. Loh, kan mas tadi bilang ampli nggak punya, efek nggak punya, ya udah sekalian aja mas. Mas ininya Ibanez, nah gue tambahin nih, gue kasih lu. Chord mau pakai yang mana? Tadi bilang nggak ada ampli juga, ampli mau pakai yang mana? Dikasih, sepaket semuanya gue dikasih. Dipersilahkan intinya. Pilih yang mana? Nggak mau gue, nggak mau gue. Karena kuncinya adalah lu kalau kasih gua ampli sama efeknya gua masih mau, tapi gitarnya jangan Ibanez, boleh nggak? Loh, justru maksud gua supaya lu diinin sama Ibanez gitu, nggak mau gua. Apa yang gua lakukan adalah gua ngejadiin Ibanez itu dengan si Pai. Gua telepon Pai, gua bilangin karena memang dia suka Ibanez, emang pakai Ibanez, gua mau Zra, ya udah, gua bilang sama orangnya, ntar gua ke studionya, waktu itu masih di Palu. Iya. Gua telepon lu langsung datang ya, jangan besok lagi ya. Seminggu kemudian gua ke tempatnya si Pai, gua telepon orangnya, bro, gua lagi di tempat Pai, lu datang sekarang deh ya, lu bawa 1 atau 2 biji yang lu pengen dia coba, lu bawa. 2 jam kemudian dia nyampe studio, si Pai nyoba, srek, jadi deal sampai sekarang. Jadi Ibanez sama Pai itu udah 15 tahun bareng sampai sekarang. Sampai sekarang gitu loh ya. Waktu gua nanya kenapa lu endorse gua, kenapa nggak si Pai aja, gua susah sama si Pai, mau ketemu aja susah, nanti maksud gua ya kan, nggak tahu dia bisanya kapan, kan dia kan bangunnya sore ya. Jadi dia udah ngerasa pesimis bisa deal sama si Pai gitu ya kan. Terus gua bilang, gua kan nggak terkenal, nggak punya apa-apa, gitar aja nggak punya, gua bilang gitu kan, nggak pantas banget lah. The difference is that kalau si Pai kan memang udah pakai itu dari tahun 92-93. Iya. You know, waktu gue pertama kenal sama dia udah pakai Ibanez. Dia pakai Strat, dia pakai Ibanez juga. Oke. Gitu. Terus ikuti channel YouTube saya, Monjo Official. Oke. Soon.